Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Special Police. Film ini mengisahkan seorang ahli kungfu yang menjadi tahanan namun akhirnya dibebaskan demi mengungkap misteri mengerikan yang menyelimuti ibu kota kekaisaran. Seekor naga raksasa dan titan mengerikan pun hadir di film ini. Film diawali dengan sebuah upacara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Kekaisaran dan dihadiri oleh sang kaisar yang terlihat sakit-sakitan. Di situ Perdana Menteri menjelaskan bahwa upacara diadakan karena ada rumor ular naga raksasa yang menyerang ibu kota. Di sela-sela penjelasan, terlihat seorang tahanan bernama Fei Fei sedang berusaha meloloskan diri. Tak lama kemudian, upacara pun segera dimulai. Seluruh penduduk berkumpul dan beberapa pejabat kekaisaran menyentuh bagian bawah patung Buddha yang sangat besar. Saat itu mereka terlihat sangat menikmati dan rileks. Namun tak lama kemudian, tanpa diduga datang sosok naga raksasa yang mengerikan. Semua orang ketakutan saat ingin membunuh kaisar. Rupanya patung Buddha menangkap sang naga dengan salah satu tangannya. Naga pun mengobrak-abrik patung tersebut, namun hebatnya, patung Buddha tersebut dapat beregenerasi dengan cepat. Murka dengan hal itu, akhirnya sang naga mengeluarkan kekuatan penuhnya dan menyerang. Kali ini, patung tersebut justru membuka matanya, lalu menghabisi sang naga hingga musnah tak tersisa. Melihat hal tersebut, sang kaisar langsung berterima kasih atas kebaikan patung Buddha yang merupakan sembahan terbesar dari sebuah sekte bernama Nipu. Namun hal mengejutkan kembali terjadi. Tiba-tiba sekelompok pasukan ninja yang dipimpin oleh wanita bernama Ling Yu datang. Mereka berusaha menyadarkan penduduk dari tipuan si Perdana Menteri jahat yang nanti seiring berjalannya film akan terlihat bahwa Perdana Menteri jahat ini sebenarnya adalah pimpinan sekte Nipu yang memakai wajah Perdana Menteri yang asli. Kemudian Ling Yu terlihat akan menyerang sang kaisar. Padahal tujuannya adalah untuk menyadarkan kaisar dari pengaruh sihir dan guna-guna. Usahanya pun digagalkan oleh Yuki, sang wakil ketua sekte Nipu. Saat keadaan semakin kacau, Fei Fei sang tahanan akhirnya berhasil meloloskan diri lalu terlihat menyerang pasukan ninja dan Ling Yu seolah ingin membantu kekaisaran. Ling Yu berhasil lolos sambil melempar jarum silver yang setelah dilihat, Fei Fei mengetahui dengan pasti bahwa jarum ini dibuat oleh pandai besi yang ia kenal. Setelah itu, Fei Fei bernegosiasi dengan Perdana Menteri dan menawarkan diri untuk menangkap Ling Yu. Perdana Menteri memberi izin mengingat reputasi Fei Fei sebelum ditangkap adalah seorang ahli kungfu yang terkenal. Tapi Fei Fei diberi syarat harus meminum racun yang dalam 10 hari akan membunuhnya jika gagal menangkap Ling Yu. Jika berhasil, maka Fei Fei akan diberi obat penawarnya. Tanpa membuang waktu, Fei Fei segera memulai pencarian dengan menemui pandai besi terbaik yang ia yakini dapat membuat jarum perak yang terbaik. Tapi saat sampai, sang pandai besi pun telah mengalami buta matanya, namun untungnya, ia dapat memberi keterangan bahwa memang benar sebelumnya ada wanita yang membayar untuk dibuatkan jarum silver. Si pandai besi yakin betul berdasarkan penciumannya yang menjadi tajam setelah kebutaan bahwa yang memesan jarum silver adalah seorang wanita. Pencarian pun dilanjutkan menuju satu-satunya rumah bordel yang dicurigai oleh Fei Fei sebagai persembunyian Ling Yu. Ia pun membawa sang pandai besi untuk mencium bau tubuh tiap wanita hingga akhirnya salah satu wanita ditangkap karena memiliki bau yang sangat persis. Saat itu datang para pembunuh bayaran yang juga mengikuti sayembara dari kerajaan bahwa Perdana Menteri sedang memburu seorang pimpinan ninja wanita. Fei Fei dengan tenang melihat pertarungan antar pembunuh bayaran. Salah satu pembunuh bayaran menyerang Fei Fei, namun dengan mudah dirinya menangkis jurus Phoenix musuh. Lalu Fei Fei menyuruh mereka untuk segera berhenti karena ia menunjukkan bahwa wanita yang bersamanya saat ini bukanlah Ling Yu yang asli, melainkan wanita biasa yang diancam oleh Ling Yu, dipaksa menyamar dan dilumuri oleh baunya. Para pembunuh bayaran pun langsung bubar dan pergi. Saat itu Fei Fei dengan taktis bertanya, lalu si wanita memberi kode dengan matanya di mana Ling Yu bersembunyi. Saat ketahuan, Ling Yu pun segera kabur yang disusul oleh Fei Fei. Setelah kejar-kejaran, akhirnya Ling Yu berhasil ditangkap. Ia pun berhasil kembali meloloskan diri dari genggaman Fei Fei dengan lincahnya. Fei Fei menyelidiki kamar di mana Ling Yu menginap di rumah bordil. Ia pun menemukan sebuah peta menuju ke pulau rahasia di mana aktivitas tersembunyi sekte Nipu dilakukan. Setelah melewati gunung dan lembah, ia sampai di suatu kota yang sangat misterius dan janggal di mana seluruh orang-orangnya terlihat memiliki pandangan yang kosong layaknya zombie. Di mana-mana terdapat patung Buddha sekte Nipu. Ia pun mencoba mencari informasi dengan menawarkan imbalan, tapi orang tersebut tetap tidak menggubris hingga tiba-tiba pergi setelah mendengar lonceng berbunyi. Fei Fei pun mengikutinya hingga sampailah di sebuah gua di mana seluruh penduduk kota tersebut berjalan menuju satu tujuan yang sama. Fei Fei semakin penasaran hingga ia pun mencoba menyamar dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Rupanya saat dalam penyelidikan ia juga melihat Ling Yu, si wanita ninja yang terlihat sedang menyamar. Mereka pun bertemu dan terjadi sedikit pertarungan hingga akhirnya Ling Yu menyerah dan menjelaskan bahwa dirinya berasal dari suku Miao yang sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan kaisar dari pengaruh sihir dan racun yang berasal dari patung Buddha raksasa di ibu kota. Karena sebenarnya seluruh patung Buddha sekte Nipu dibuat di pulau ini dan berasal dari tanah liat beracun yang mampu mempengaruhi siapapun yang menyentuhnya, seolah mendapat kenikmatan dan relaksasi hingga dengan mudah diperdaya pikirannya oleh sang pimpinan sekte. Penyamaran terus dilakukan hingga Fei Fei mencoba menyentuh salah satu patung Buddha dan pandangannya pun kabur akibat terkena efek dari patung tersebut. Saat itu, ketua sekte menyadari ada yang tak beres, lalu menyuruh anak buahnya menangkap Fei Fei yang untungnya mampu mengendalikan diri dan lolos dari ilusi dengan ilmu totok yang dimilikinya. Karena terpojok, Fei Fei dan Ling Yu terpaksa terjun ke sungai hingga keesokan paginya mereka berdua tersadar dengan Ling Yu yang menderita patah di salah satu kakinya.
Saat diobati, Ling Yu melihat dan mengenali jenis racun yang diderita oleh Fei Fei akibat kesepakatannya dengan Perdana Menteri Jahat alias Ketua Sekte Nipu. Setelah selesai diobati, Ling Yu mengajak Fei Fei ke lokasi persembunyian suku Miao di mana ia tinggal selama ini. Perjalanan pun ditempuh dengan waspada. Dalam perjalanan, Ling Yu menjelaskan bahwa sebenarnya Perdana Menteri di ibu kota adalah pimpinan Sekte Nipu yang bernama Aoki. Ia menyamar menggunakan wajah Perdana Menteri yang asli yang berhasil kabur dari upaya pembunuhan dan sekarang mengayomi suku Miao sebagai kepala suku. Sekte Nipu sendiri berniat ingin menguasai kekaisaran dengan ajarannya dan mengendalikan rakyat dengan patung Buddha besar yang dibuat dari tanah liat beracun yang hanya bisa didapatkan di pulau rahasia pusat Sekte Nipu yang sebelumnya telah mereka datangi. Setelah berjalan sekian lama, di tengah jalan mereka kembali dihadang oleh wanita si wakil ketua Sekte Nipu alias Yuki. Sayang, keduanya terkena cambuk beracun hingga sulit untuk sadarkan diri. Saat hampir dihabisi, untungnya datang pria bertombak yang dengan kesaktiannya mampu mengalahkan seluruh pasukan hingga membuat si wanita bercambuk melarikan diri daripada kehilangan nyawa. Singkat cerita, beberapa jam kemudian Fei Fei telah sadarkan diri di sebuah desa yang terlihat bahagia dan damai. Ya, itu adalah desa suku Miao. Tak lama kemudian datanglah Perdana Menteri yang asli, yang tak lain adalah orang yang telah menyelamatkannya. Lalu menjelaskan kebenaran yang selama ini tak diketahui Fei Fei, bahwa dulu Perdana Menteri tersebut adalah Perdana Menteri asli kekaisaran yang difitnah oleh Sekte Nipu, hingga ia menjadi buronan dan diburu oleh para anggota Sekte Nipu. Ia pun sempat hidup terlantar hingga akhirnya diselamatkan oleh suku Miao, dan sebagai balas budi, dirinya sekarang menata kehidupan suku Miao menjadi lebih baik dan melindungi mereka dengan berperan sebagai kepala suku. Hari-hari pun dilalui Fei Fei. Awalnya ia gelisah ingin segera kembali ke ibu kota untuk menyelamatkan kekaisaran dari Sekte Nipu yang menyesatkan. Namun, seiring berjalannya waktu, hari demi hari Fei Fei mulai merasa tenang dan damai yang sebelumnya tidak ia rasakan. Saat Ling Yu mengajak Fei Fei untuk kembali berjuang ke ibu kota untuk menyelamatkan kaisar dari belenggu sihir Sekte Nipu, secara mengejutkan Fei Fei justru menolak karena ia jadi terpikir untuk apa bersusah payah mempertaruhkan nyawa untuk kota yang pernah menjadikannya sebagai tahanan penjara. Sambil diiringi perasaan kesal, Ling Yu pun akhirnya berangkat seorang diri, di mana Fei Fei sedang berkeliling di hutan sekitar desa Miao. Ia melihat gerombolan pasukan kuda Sekte Nipu yang ternyata mengarah ke arah desa, lalu memulai pembantaian alias menghabisi penduduk desa yang tak mengikuti ajaran Sekte Nipu. Fei Fei pun ikut membantu perlawanan, dan si wanita cambuk berhasil melukai kepala suku dengan cukup fatal. Fei Fei yang sibuk menghadapi pasukan lain jadi telat menolong, walaupun akhirnya ia berhasil membunuh si wanita cambuk alias Yuki. Di tengah para penduduk yang bersiap ke rutinitas ritual Sekte Nipu, terlihat pula Ling Yu yang ikut menyamar. Tak lama kemudian, ia pun dikejutkan oleh kehadiran Fei Fei yang ternyata ikut membantu. Sambil jalan, Fei Fei terpaksa memberitahu fakta sebenarnya tentang desa Miao yang telah dihabisi oleh Sekte Nipu. Ritual penyembahan patung pun dimulai. Namun saat itulah Fei Fei dan Ling Yu mengganggu dengan beberapa bom asap. Perlawanan pun segera mereka hadapi hingga akhirnya Ling Yu dan Fei Fei berhadapan langsung dengan pimpinan Sekte Nipu. Hal mengejutkan rupanya kembali terjadi, di mana para pembunuh bayaran pun ikut berpartisipasi untuk mengembalikan ibu kota menjadi normal seperti sebelum datangnya Sekte Nipu. Sebelum dipenjarakan, Fei Fei akhirnya berhasil mendapatkan penawar racun ilusi lalu disebarkan ke seluruh ibu kota. Hingga sekarang pun semua penduduk kembali normal sedia kala. Namun, di tengah kedamaian, tiba-tiba film pun berakhir.